semua, welcome to my channel. Ini rangkuman cerita dari drama Korea yang berjudul Sweet Home. Sebelum menonton, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Part kedua ini dimulai dengan diperlihatkan situasi setelah Jin-ok melihat kematian putrinya yang sangat tragis. Karena hal itu ia sangat bersedih dan menyalahkan An-hyuk yang selalu menghalanginya untuk keluar menyelamatkan putrinya. An-hyuk sendiri selaku orang yang dipercaya untuk memimpin di sana juga sangat syok melihat pembunuhan tersebut. Namun apa boleh buat, ia juga harus bijak mengambil keputusan karena semua itu dilakukan untuk keselamatan mereka semua. Di dalam kamar Dusik, Jisoo dan Jaehoon pamit pada Dusik dan yang lainnya untuk turun ke aula apartemen seperti apa yang dihimbau oleh An-hyuk. Hyunsoo yang mendengar hal itu merasa tak boleh diam saja karena dengan kondisinya yang sekarang ia mungkin bisa membantu para penghuni di bawah. Alhasil, Hyunsoo, Jisoo dan Jaehoon pun pergi ke aula apartemen, sementara Dusik, Myungsuk dan anak-anak bertahan di dalam kamar Dusik. Di kamar lainnya terlihatlah seorang penghuni apartemen bernama An Gil-sop bersama dengan perawatnya yang bernama Yuri. Setelah mendengar pengumuman dari An-hyuk, Gil-sop dan Yuri juga memutuskan untuk ikut turun ke aula apartemen bergabung dengan para penghuni yang lain. Sementara di basement apartemen, Yikyung yang ditangkap oleh monster laba-laba ternyata berhasil meloloskan diri dengan cara masuk melalui ventilasi. Monster laba-laba yang menyadari hal itu mengejar Yikyung dan ikut masuk ke dalam ventilasi. Setelah pengejaran yang cukup lama, Yikyung pun akhirnya berhasil menemukan sebuah pintu keluar. Namun monster itu menemukannya dan menahan tubuh Yikyung dengan jaring laba-laba. Kemudian Yikyung pun memecahkan kaca di sekitarnya dan mengambil sebuah pecahan kaca untuk melepaskan diri dari jaring-jaring monster laba-laba. Setelah berhasil lolos, Yikyung berjalan tertatih-tatih menuju ke arah An-hyuk dan langsung memukulnya. Yikyung kecewa pada An-hyuk karena ternyata ia sudah mengetahui tentang monster laba-laba di basement apartemen, namun ia tetap membiarkan Yikyung pergi ke sana. Tak lama kemudian, seorang perwakilan militer menyampaikan pengumuman bagi seluruh warga yang terkena dampak wabah monster. Ia meyakinkan kalau pihak militer akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua warga dan meminta mereka semua untuk tetap bertahan sambil menunggu pertolongan dari pihak militer. Untuk saat ini pihaknya meyakini kalau wabah itu sama sekali tidak menular, tetapi muncul karena hasrat dari manusia itu sendiri. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk membunuh monster itu adalah dengan cara membakarnya. Dan waktu terbaik untuk membunuhnya adalah saat monster itu belum selesai beregenerasi dengan sempurna, seperti keadaan Myungsuk dan Hyunsoo saat ini. Pihak militer pun menyebutkan rentan waktu itu disebut sebagai golden time. Oleh sebab itulah ia berharap para warga bisa memanfaatkan golden time tersebut dengan sebaik-baiknya. Di waktu yang sama, Hyunsoo dan yang lainnya menemukan mayat seseorang saat sedang dalam perjalanan ke aula apartemen. Setelah akan kembali melanjutkan perjalanan, sesuatu tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dan menabrak Hyunsoo hingga ia terjatuh ke lantai dasar. An-yu yang kebetulan berada di lantai dasar berteriak ketakutan melihat Hyunsoo tak sadarkan diri dengan bersimbah darah. Namun karena Hyunsoo bukanlah manusia normal, jadi hanya dalam waktu beberapa jam saja ia sudah sadar dan tubuhnya kembali pulih seperti biasa. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Hyunsoo, seluruh penghuni apartemen pun menjadi takut kepadanya. Bahkan Sukhyun memprovokasi para penghuni agar mereka mengusir Hyunsoo dari apartemen tersebut. Oleh sebab itulah An-hyuk selaku pemimpin pun menyarankan agar mereka melakukan voting untuk menentukan apakah mereka akan mempertahankan Hyunsoo atau mengusirnya. Dan ternyata hasilnya setengah dari penghuni lebih memilih untuk mempertahankan
mempertahankan Hyunsu. Alasannya karena mereka akan dianggap sebagai pembunuh, karena bagaimanapun juga Hyunsu saat ini masih belum sepenuhnya menjadi monster. Sukhyun yang mendengar hal itu pun tidak terima dengan hasil voting tersebut. Ia tak menyangka jika para penghuni di sana membiarkan seorang monster berada di sekitar mereka. Ia pun akhirnya marah-marah dan tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidungnya. Hal itu pun membuat para penghuni terkejut karena Sukhyun kini telah terinfeksi karena hasratnya sendiri. Karena hal itulah Sukhyun pun tidak jadi memprotes hasil voting dan berakhir diisolasi bersama dengan Hyunsu. Setelah itu Yikyung menjauh dari keramaian karena merasakan sakit pada perutnya. Istri Sukhyun yang melihat hal itu pun mencoba membantu Yikyung dan menyadari kalau sakit yang Yikyung rasakan merupakan sebuah tanda dari kehamilan. Di waktu yang sama, Sang-wook yang keluar dari kamarnya bertemu dengan Yoon-jae di lantai bawah. Sang-wook yang melihatnya sudah bebas merasa sangat marah dan langsung menghajarnya. Dengan luka pukulan di wajahnya, Yoon-jae pun kabur ke arah para penghuni dan mengatakan kalau ia sudah terinfeksi. Hal itu dilakukan agar ia bisa diisolasi dan terbebas dari Sang-wook. Namun tanpa disadari, Sang-wook ternyata tidak lagi mengejar Yoon-jae karena ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu kunci kamar Yoon-jae. Di kamar Dusik, anak-anak melaporkan kalau Myung-suk sudah terlalu lama di dalam kamar mandi. Dusik pun segera mengambil senjata dan memeriksa keadaan di dalam kamar mandi. Dan ternyata di sana ia melihat kalau Myung-suk sudah berubah sepenuhnya menjadi monster. Dusik yang melihat hal itu merasa tidak tega untuk membunuh Myung-suk dan mencoba untuk bersikap tenang dengan mengatakan kalau Myung-suk sudah pergi dari sana. Hatinya semakin teriris tatkala melihat makanan di atas meja yang sudah disiapkan Myung-suk sebelum ia berubah menjadi monster. Sudah sekitar 4 hari lamanya mereka semua terjebak di dalam apartemen. Bahan makanan yang semakin menipis membuat Eun-hyuk terpaksa menerapkan pembagian jatah untuk semua penghuni secara merata. Lalu Eun-hyuk juga memanfaatkan golden time seperti apa yang dikatakan oleh pihak militer, di mana ia sengaja memberikan pekerjaan yang berbahaya untuk dilakukan oleh Hyunsu. Sejak hari itu Hyunsu ditugaskan untuk mengambil bahan makanan atau barang-barang para penghuni di kamar mereka masing-masing karena di lantai atas ada beberapa monster yang masih berkeliaran. Selain itu, Eun-hyuk juga meminta Hyunsu agar membujuk Dusik untuk ikut bergabung dengan mereka karena keahliannya sangat dibutuhkan. Saat akan melakukan tugasnya, Hyunsu pun bertemu dengan Sang-wook yang kebetulan juga akan naik ke lantai 8. Sikap Eun-hyuk pada Hyunsu membuat Yikyung marah karena ia seperti mempermainkan dan memanfaatkan Hyunsu. Eun-hyuk pun menjawab kalau mereka memang perlu memanfaatkan golden time demi kepentingan bersama. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak pernah tahu kapan Hyunsu akan berubah menjadi monster. Eun-hyuk juga menunjukkan sebuah blog dari akun bernama Kru yang membahas beberapa hal tentang virus tersebut. Di mana Kru menuliskan kalau virus itu tak bisa dihindari atau diobati seperti sebuah kutukan. Nama Kru membuat Yikyung teringat pada masa lalunya karena blog itu adalah milik tunangannya yang merupakan seorang dokter bernama Sang-won. Jadi tepat 3 hari sebelum pernikahan mereka, Sang-won tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar sampai hari ini. Oleh sebab itulah blog Kru yang berisi informasi tentang virus itu dengan kasus kehilangan Sang-won merupakan sesuatu yang sangat janggal bagi Yikyung. Sementara itu, Hyunsu dan Sang-wook terkejut dengan kebakaran yang terjadi di lantai atas. Di sana, monster lengan panjang menangkap Sang-wook dan monster lari cepat juga menyerang Hyunsu. Beruntung Hyunsu berhasil terselamatkan karena sebuah anak panah berapi mengenai tubuh monster tersebut. Ternyata orang yang telah menyelamatkan Hyunsu adalah Gilsop dan juga Yuri. Tak hanya itu, Yuri dan Gilsop juga sengaja membakar ruangan di sana untuk membunuh semua monster yang berada di ruangan tersebut.
Kemudian Sang-wook ditemukan pingsan tepat di samping monster tangan panjang yang sudah tewas. Dan yang mengejutkan adalah monster tangan panjang itu ternyata telah mengumpulkan begitu banyak mayat manusia di dalam sebuah ruangan. Di samping monster tangan panjang terdapat sebuah catatan miliknya yang berisi sebuah penyesalan karena tak bisa menyelamatkan anaknya yang dibunuh oleh monster. Nah, rasa penyesalan itulah yang memicu hasratnya dan mengubahnya menjadi seorang monster. Setelah Sang-wook sadar, ia pun pergi ke kamar Yoon-jae. Di sana hatinya bagai teriris melihat bukti-bukti penyiksaan yang dilakukan oleh Yoon-jae pada anak-anak di bawah umur. Selama ini kita berpikir kalau Sang-wook adalah orang jahat karena telah menyiksa Yoon-jae. Namun nyatanya semua penyiksaan itu dilakukan karena dendam Sang-wook pada apa yang dilakukan oleh Yoon-jae. Semua bukti-bukti itu membuat Sang-wook sangat marah dan ingin membunuh Yoon-jae. Sementara di waktu yang sama, Hyun-soo, Yuri, dan Gil-sop akhirnya sampai di kamar Dusik untuk menjemput anak-anak dan Dusik dan membawa mereka ke lantai bawah. Di dalam ruangan isolasi, Yoon-jae menyadari kalau kunci kamarnya telah diambil oleh Sang-wook, yang artinya semua bukti kejahatannya kini telah terungkap. Ia pun sengaja melukai tangannya untuk membuktikan kalau ia tidak terinfeksi agar ia bisa segera keluar dari ruangan isolasi. Yoon-jae pun langsung mengambil senjata dan berniat membunuh Sang-wook agar kejahatannya itu tidak terbongkar. Di saat itulah Sang-wook tiba di lantai bawah dengan emosi yang sangat memuncak. Yoon-jae dan Sang-wook pun terlibat perkelahian yang membuat Yoon-jae tewas setelah kepalanya dipalu berkali-kali. Lalu Sang-wook menyeret jasad Yoon-jae keluar apartemen dan meninggalkannya di dekat sarang monster. Kemudian Sang-wook membawa jasad Putri Jin-ok dan penghuni tentara agar mereka berdua bisa dimakamkan dengan semestinya. Menyadari kalau para penghuni sekarang takut padanya, Sang-wook pun menutup gerbang dan berniat pergi. Namun Jae-hon menahannya dan meminta Sang-wook untuk tidak pergi karena Jae-hon sudah tahu tentang kejahatan Yoon-jae. Dahulu seorang bapak-bapak memberikan pekerjaan untuk Sang-wook untuk mencari putrinya yang hilang karena diculik, di mana penculik itu adalah Yoon-jae. Naasnya karena Yoon-jae dikenal sebagai pribadi yang baik, hakim tidak bisa memproses hukumnya dan ia pun dibebaskan begitu saja. Sejak saat itulah Sang-wook bertekad untuk menemukan Yoon-jae dan akan membunuhnya. Keesokan harinya para penghuni mulai menyusun strategi dan bahkan melakukan simulasi untuk menangkap monster. Setelah itu Yi-kyung keluar dari apartemen untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi pada Sang-won. Sesampai di tempat kerja Sang-won dahulu, Yi-kyung langsung mencari informasi yang berkaitan tentang virus monster. Di sana ia membaca blog kru-kru milik Sang-won yang berisi tentang bagaimana saat Sang-won terinfeksi virus tersebut. Namun di tengah pencariannya itu, Yi-kyung dikepung oleh polisi dan akhirnya ditangkap. Di dalam apartemen, Eun-hyuk mulai memperketat setiap jadwal yang harus ditaati oleh para penghuni, mulai dari jatah makanan sampai dengan kondisi kesehatan mereka. Namun di sana Dusik merasa tidak suka pada Eun-hyuk karena dinilai telah memanfaatkan Hyun-soo untuk menjadi pesuruh. Apalagi tugas yang diberikan sangatlah berbahaya hingga tak jarang Hyun-soo kembali dengan keadaan terluka. Sementara itu Sukyeon kini telah berubah menjadi monster rambut. Ia pun keluar dari ruangan isolasi dan mendekati para penghuni. Kemudian sang istri pun maju dan menyiapkan diri untuk membunuh Sukyeon. Momen ini memang sangat dinantikan oleh sang istri. Mengapa begitu? Karena selama hidupnya Sukyeon selalu bersikap kasar dan bahkan menyiksa istrinya. Jadi istrinya pun membunuh suaminya sambil meluapkan semua emosinya selama ini. Pada malam harinya Hyun-soo berhalusinasi didatangi oleh sosok jiwanya sebagai monster. Saat itu sosok monsternya mengajak Hyun-soo untuk menjalani hidup sesuai dengan hasratnya, bukan malah menjadi budak untuk orang lain. Namun Hyun-soo tidak mudah terpengaruh dan memilih untuk menghancurkan sosok monsternya.
Saat terbangun, Hyunsu melihat Eunyu duduk di sampingnya. Saat itu Eunyu menanyakan soal luka di tangan Hyunsu dan mencoba menghibur Hyunsu. Meskipun gaya bicaranya tetap kasar, tapi Eunyu meminta Hyunsu untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Setelah itu Eunhyuk pun datang menemui Hyunsu untuk kembali memberinya tugas lain, yaitu memeriksa keadaan di basement. Sesampai di basement, Hyunsu memperbaiki posisi dari CCTV sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Eunhyuk. Namun monster laba-laba tiba-tiba muncul dan langsung melilit Hyunsu dengan jaring-jaringnya. Di waktu yang sama, Yikyung yang sudah ditangkap kini diinterogasi oleh pihak kepolisian. Di sana ia diberitahu tentang Sangwon yang ternyata telah terinfeksi virus lebih dahulu dan telah menjadi objek penelitian untuk menemukan obat atau penangkal virus tersebut. Kemudian ia pun diminta untuk memberitahukan apapun yang ia ketahui tentang virus monster. Karena ia tahu kalau ia pasti akan dibunuh setelah mengatakan semuanya, ia pun mencoba membuat kesepakatan dengan pihak kepolisian, di mana ia akan memberitahu polisi tentang keberadaan seseorang yang sedang mengalami monsterisasi yang memang saat ini sedang sangat diincar oleh pihak militer. Di mana monsterisasi sendiri adalah fase sebelum seseorang berubah menjadi monster. Dan orang yang dicari adalah Hyunsu. Di basement apartemen, sebuah monster lumut tiba-tiba datang dan menyelimuti tubuh Hyunsu yang terikat oleh jaring monster laba-laba. Di saat itulah Eunhyuk, Sangwook, Jisoo, dan Jaehoon datang ke basement untuk menyelamatkan Hyunsu. Di saat mereka sudah mulai mendekat ke arah Hyunsu, monster lumut tiba-tiba bergerak menjauh dari tubuh Hyunsu. Sementara itu, Dusik yang sedang memantau dari CCTV terkejut saat mendengar pergerakan dari arah ventilasi. Tak lama kemudian, salah satu anak berteriak karena sedang dikejar oleh monster laba-laba. Dusik pun bergegas mengayuh kursi rodanya untuk menyelamatkan anak tersebut. Ia pun langsung menembak monster laba-laba dan bergegas kabur menjauhi monster tersebut. Namun sayangnya Dusik kesulitan mengendalikan dirinya dan akhirnya ia pun terjatuh. Beruntungnya monster laba-laba itu tak bisa mendekati Dusik karena terkena jebakan tali. Meskipun tak bisa menangkap Dusik, monster itu berhasil menangkap Suyong yang membuat Dusik merasa sangat bersalah. Di waktu yang sama, setelah berhasil menyelamatkan Hyunsu, Jisoo tiba-tiba mengalami sakit di bagian perutnya. Ditambah lagi, monster cepat juga muncul di basement dan bersiap menangkap mereka semua. Dan part kedua pun akhirnya selesai. Akankah mereka semua bisa selamat dari basement? Dan bagaimana nasib Suyong serta Dusik? Semuanya akan terjawab di part selanjutnya.